Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Aprilianti. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke dalam menganalisis struktur dan kaidah dalam teks anekdot, kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari teks anekdot. Nah, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Jadi dalam teks anekdot tidak hanya membahas tentang kelucuan, tetapi juga untuk mengkritik seseorang. Nah, apa saja struktur dari teks anekdot? Struktur dari teks anekdot itu sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan kelima reorientasi. Nah, apa sih itu abstraksi? Abstraksi biasanya pada bagian ini terletak pada bagian awal paragraf. Jadi, yang ada di awal paragraf dinamakan sebagai abstraksi. Yang kedua adalah orientasi. Bagian ini berisikan awal mula latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Jadi orientasi merupakan latar belakang dalam cerita. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ada krisis. Krisis yaitu bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Jadi teks yang sudah memiliki permasalahan, sudah muncul permasalahan dikatakan sebagai krisis. Nah, kemudian yang keempat ada reaksi. Reaksi merupakan bagian yang berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. Jadi langkah untuk penyelesaian masalah dikatakan sebagai reaksi. Nah, yang terakhir ada reorientasi. Nah, bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Jadi bagian akhir dikatakan sebagai reorientasi. Nah, adapun contoh dari struktur teks anekdot yang berjudul tentang lupa ingatan, yang pertama ada abstrak. Kalimatnya, di suatu siang ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Dari kalimat itu, kenapa dikatakan sebagai abstrak? Karena abstrak merupakan bagian awal cerita. Kemudian yang kedua ada orientasi. Ada percakapan antara Raffi dan Agung. Raffi, Agung, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Kemudian Agung menjawab, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa. Nah, dari kalimat itu kenapa dikatakan sebagai orientasi? Karena orientasi merupakan latar belakang dari cerita. Nah, kemudian yang ketiga ada krisis, yaitu percakapan Raffi dan Agung. Raffi tertawa, hahaha, meski lucu, tapi jawabanmu salah. Agung, kursi apa ya? Kemudian Raffi menjawab, jawabannya adalah kursi DPR. Nah, kenapa kalimat itu dikatakan sebagai krisis? Karena si Raffi sudah melakukan pemunculan masalah, yaitu jawabannya adalah kursi DPR. Ada apakah dengan kursi DPR? Nah, kemudian ada reaksi, yaitu Agung, loh, kau begitu? Raffi, jelaslah. Coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja ingatan akan janji-janjinya. Sekejap saja lupa ingat akan janji-janjinya. Nah, dari reaksi itu sudah penyelesaian masalah. Jadi si Raffi sudah menjelaskan ke Agung bahwasanya sudah banyak janji-janji manis dari DPR yang mereka lupakan. Nah, kemudian terakhir ada reorientasi. Agung, oh iya, betul juga. Nah, itu merupakan akhir dari cerita seperti itu. Lanjut, kemudian kita akan membahas terkait tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada apa saja kaidah dalam teks anekdot? Yang pertama yaitu ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh,
Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. Nah, kalimat yang bercetak tebal, puncak pengadilan korupsi politik termasuk dalam peristiwa masa lalu, yaitu ketika puncak pengadilan korupsi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah benar Anda telah menerima uang sebesar $5.000 yang digunakan pada kasus ini? Nah, kalimat ini merupakan contoh kalimat yang tidak perlu membutuhkan jawaban. Kemudian yang ketiga ada menggunakan kata kerja aksi. Contoh, saksi melihat ke jendela seakan-akan dia tidak mendengar perkataan jaksa. Kata melihat dan kata mendengar termasuk dalam kata kerja aksi, yaitu melihat dan mendengar. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ada penggunaan kata konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh, hakim. Akhirnya hakim berkata, "Pak, Anda harus menanggapi pertanyaan jaksa." Nah, kata yang digarisbawahi dan bercetak tebal termasuk dalam kata hubungan waktu, yaitu akhirnya. Nah, yang kelima ada penggunaan kalimat perintah. Contoh, "Pak, Anda harus menanggapi pertanyaan jaksa." Nah, dari kalimat itu sudah menunjukkan bahwasanya kalimat itu merupakan kalimat perintah. Dan yang keenam yaitu penggunaan kalimat seru. Contoh, "Oh, maaf, saya merasa dia bicara bersama Anda." Nah, kata "oh, maaf" termasuk kalimat seru. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anedot. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.